silakan tuh Pak. Iya, terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, lumayan baik lah Pak Yoel. Tapi tadi panas sekali di luar. Saya takut, biasanya kan hujan lebat. Makanya ini jaket saya bawa di sini. Karena kemarin saya tinggal di parkiran itu basah kuyup. Jadi maaf ya Pak Yoel. Nggak masalah sih Pak. Soalnya memang daripada kepikiran jaket yang ketinggalan. Lagian memang parkiran di sini belum ada kanopinya Pak. Jadi saya maksud. Iya Pak. Bagaimana tentang pengelolaan kepribadian Bapak sendiri? Sejauh yang saya catat pada sesi sebelumnya itu tentang kegelisahan yang akhir-akhir ini Bapak rasakan. Iya, seperti saya ceritakan pada sesi sebelumnya. Iya. Saya masih merasa belum ikhlas dengan pengalaman hidup saya. Karena hidup saya ini sulit. Saya merasa ini bukan hidup yang saya pilih. Saya merasa seperti dikutuk. Karena ya ini buah dari kesalahan saya. Saya ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan itu. Apakah tugas yang saya berikan sudah Bapak laksanakan? Ya, sedikit. Bisa Bapak ceritakan maksud dari sedikit tersebut? Waktu sesi sebelumnya, Pak Yoel kan meminta saya untuk merenungkan pengalaman hidup, lalu memilah antara sebelum merantau dan setelah merantau. Kedengarannya Bapak merasa tertekan nih dengan pertanyaan saya. Benar Pak Yoel, semakin saya merenung, saya semakin merasa tertekan. Semakin saya ingin kembali ke masa lalu saya. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Kedengarannya Bapak merasa tertekan dengan pertanyaan saya Pak. Benar Pak Yoel, semakin saya renungkan, semakin saya menyesal. Semakin saya ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya menyesal sudah melakukan kesalahan tersebut. Seharusnya saya tidak lari dan merantau seperti sekarang ini. Hidup saya sulit. Pertemuan sebelumnya Bapak menyatakan bahwasannya merantau adalah keputusan terbaik. Namun sekarang Bapak menyatakan lagi bahwasannya Bapak menyesal. Ya, memang saya merasa dilema. Begitu Pak Yoel. Jadi Pak, bagaimana dengan tugas yang saya berikan Pak? Penulisan tentang naskah hidup yang lama yang Bapak ceritakan dengan penuh penyesalan. Saya sudah tulis itu. Saya bacakan Pak Yoel. Oke Pak. Nama saya Paulus Pensius Anggoro, umur 35 tahun. Saya berasal dari keluarga yang cukup sederhana, tinggal di pinggiran kota Jogja. Sejak kecil saya sudah akrab dengan komputer. Maka saya bercita-cita menjadi ahli komputer. Saya bersekolah di SD, SMP, dan SMA negeri. Lulus SMA, saya memilih untuk masuk universitas swasta yang berkualitas. Bersyukur saya diterima meski orang tua saya harus membayar mahal. Namun pada semester 6, saya ketahuan melakukan plagiat. Sesuai peraturan akademik, saya dikeluarkan saat itu juga. Saya sangat menyesal dan merasa bersalah dengan orang tua yang telah membiayai kuliah saya. 1 tahun saya mengurung diri di rumah, hingga memutuskan merantau karena malu pada orang tua dan tetangga. Awalnya saya dibiayai saudara untuk kuliah, hingga saya mencari sambilan kerja di sebuah sekolah. Saya menjadi staf tata usaha. Saya serba salah. Awalnya saya berpikir bahwa merantau bisa menjadikan saya mandiri dan memulai kuliah lagi. Karena kalau di rumah, orang tua saya hanya akan sedih melihat saya terus-menerus. Tapi ternyata di sini pun saya tidak dapat menyelesaikan kuliah. Saya masih kepikiran akan kesalahan saya.
hidup saya juga kekurangan. Harus berpikir tentang makan, tempat tinggal, kuliah, dan lain-lain. Sehingga pada batas waktu kuliah, saya harus di DO karena tidak dapat menyelesaikan tugas akhir. Hidup saya berantakan. Belum lagi usia saya mengharuskan untuk cepat menikah dan membangun keluarga. Sementara saya terlilit hutang untuk membahagiakan pacar saya sebelumnya, yang kemudian putus karena dia memilih pria yang lebih tampan. Apalah daya saya sempat frustasi. Kemudian saya bertemu hingga berpacaran dengan seorang perempuan, pacar saya sekarang, yang usianya tidak terpaut jauh dengan saya. Dia menantang saya untuk dapat kuliah lagi dan segera menikah. Saya bingung. Satu sisi saya tidak bisa menata hidup. Sisi lain, pacar saya mengajak serius ke jenjang pernikahan. Terima kasih Pak menyelesaikan tugas yang saya berikan. Menurut Bapak ini, Bapak menyesal merantau atau keputusan merantau adalah yang tepat? Saya lebih condong memikirkan bahwa merantau adalah keputusan yang tepat daripada saya tinggal di rumah di Jogja. Jika demikian Pak, kapan pertama kali muncul penyesalan merantau tersebut? Waktu saya kesulitan untuk membagi antara pekerjaan dan kuliah, sehingga kuliah saya keteteran dan drop out. Pekerjaan saya sebagai staf tata usaha ternyata tidak dapat ditinggalkan begitu saja, sehingga ritme kerja saya menjadikan rasa malas untuk kuliah, menyelesaikan tugas akhir. Itu Pak Yo. Jadi Bapak tidak kepikiran gitu untuk pindah kampus atau mengambil kelas karyawan? Ya waktu itu saya tidak kepikiran, karena kan pikir saya hanya untuk menyelesaikan tugas akhir. Iya Pak. Ya, hingga saya dipo tersebut. Tiap kali saya ditanya keluarga dan pacar saya, tapi tidak satupun yang membantu saya, tidak satupun yang memberikan solusi pada saya. Maka saya jengkel dengan semua orang yang cuma bisa menyalahkan. Bagaimana Pak dengan saat ini? Saya sudah ragu dengan hidup saya. Itu yang menjadi kegelisahan terbesar saya. Saya tidak khawatir akan hidup saya sendiri. Bahkan saya berencana untuk keluar kerja, lalu menjadi driver ojek online. Ya, tapi belakangan saya berpacaran dengan seorang wanita. Dia ingin saya segera menikahinya. Padahal saya tidak punya tabungan. Gaji saya juga kecil karena cuma lulusan SMA. Ya, standar pekerjaan sekarang itu kan S1. Saya mau cari pekerjaan baru juga sulit karena umur saya tidak muda lagi. Apakah pacar atau calon istri Bapak tahu tentang hidup dan masalah Bapak ini? Ya, saya ceritakan semuanya kepadanya. Justru itu yang sering menjadi perdebatan di antara kami. Dia selalu menuntut saya untuk dapat kuliah lagi agar bisa tetap bekerja di tempat sekarang atau mungkin cari pekerjaan yang baru. Tapi sebenarnya saya merasa tidak sanggup kalau harus ditambah pengeluaran untuk dia atau anak-anak. Ya, dia selalu menangis jika menyangkut tentang masa depan. Dia bilang, kalau untuk kamu sendiri aja kurang, apalagi untuk aku dan anak-anak kita nanti.